Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Muda, calon peserta dan calon penguji, ini penting untuk kita ketahui dalam kita mengetes bacaan Al-Quran anak-anak kita. Semata-mata bukan mencari yang baik, lalu yang tidak baik kita tidak mau ambil ya, tapi lebih pada pemetaan. Sehingga andai kata anak tersebut tetap diterima, maka nanti materi yang akan diberikan seperti ini. Dan juga untuk peserta tes ini bisa menjadi bahan latihan, kemudian pengetahuan. Tentunya kalian perlu guru di tempat kalian yang untuk mempelajari hal yang lebih luas. Ini hanya sekedar contoh alat tes yang sering digunakan di sekolah-sekolah yang menerapkan tes baca Quran untuk masuknya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, jika kalian diminta membaca seperti ini adalah kalian akan diukur kompetensi tentang pengenalan huruf dan fathahnya. Ya. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Baca dulu ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca seperti ini, jangan dibaca per huruf, tapi langsung per kelompok. Bukan a, kho, za. Itu benar, tapi nilainya rendah. Kemampuan kita dianggap belum memahami teknik membacanya. Ya, yang seperti ini, cara bacanya yang tepat adalah akhadha, yasaro, karoma. Nah, seperti itu. Jika ini dibaca dengan benar, Bapak Ibu yang mengetes, maka dia di sini sudah tahu huruf dan baris fathah. Ya. Kemudian di bacaan yang berikutnya ini adalah akan diuji hurufnya sudah, tapi pengenalan kasroh dan dummahnya. Maka di sini ada kasroh dan juga dummah. Cara bacanya so'ida, khuliqa, dohuma. Bagaimana kalau dia membaca so'ida, khuliqa, dohuma? Tetap dianggap benar ya. Tapi di sini kasih keterangan. Memanjang-manjangkan itu bisa jadi pengaruh grogi atau pengaruh lama nggak ngaji ya. Nah, tapi fokusnya di sini dia sudah benar, tahu dia tentang kasroh dummah. Nanti masalah panjang pendek ada tempat menyalahkannya ya. Cukup dikasih keterangan, dipanjang-panjangkan. Nah, itu ya. Kemudian pengenalan huruf sambung yang sini. Cara bacanya masih sama, pendek-pendek dan per kelompok. Futiha, hafiza, dzukira. Nah, bagi yang peserta tes jangan dipanjang-panjangkan. Futiha, hafiza. Itu salah ya, salah bacaan seperti itu salah. Nanti di sini dikasih keterangan. Tapi kalau bisa ini bersih ya, keterangannya bersih, lancar, pas gitu ya. Nah, kemudian masih di level kedua adalah pengenalan tanwin. Jadi ini dibaca, terakhirnya dibaca karena tidak ada tanda wakof. Maka cara membacanya masih pendek dan tanwinnya jelas. Hasanatan, bukan dibaca. Kalau dia baca hasanatan, oh dia tahu tapi kasih keterangan. Tanwin dipanjang-panjangkan. Nah, bisa babin, bukan bisa babin. Itu salah ya. Bisa babin, ditekan. Khosyi'atun, bukan khosyi'atun. Nah, ya, ini cara bacanya masih pendek-pendek. Hasanatan, bisa babin, khosyi'atun. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah pengenalan mat. Mat di sini yang dimaksud adalah mat tabi'i atau mat asli ya. Cara bacanya disamakan panjang pendeknya. Ini tetap dibaca sampai akhir, tidak diwakafkan ya bagian akhir. Adzabun alimun, sama panjangnya. Jangan beda. Adzabun alimun. Kepanjangan yang di sininya. Kirakan yang ini sama yang ini sama. Satu ayun aja. Adzabun alimun. Nah, seperti itu ya. Mata'an ilahinin. Nah, itu. Pas sudah satu ayun ya.
Kemudian pengenalan mat wajib dan mat jaiz yang ada layar-layarnya nih ya. Nah, mat wajib 5 harokat atau 4 harokat yang kita sepakati. Mat jaiznya 6. Berarti yang mat jaiz lebih panjang daripada mat wajib. Mat jaiz di sini ada 2 ya, yang ini dan ini. Kemudian yang ini masih debatable atau ada ikhtilaf. Ada sebagian mengatakan mat wajib karena ini hamzah. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah mat jaiz ya, mat jaiz. Ini hanya hamzah yang berbentuk alif yang modelnya seperti ulaika, itu satu kata kan ya. Haulai. Baik. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Kalau kita membaca ini satu napas, kemudian panjangnya yang ini beda dengan ini, wah itu sempurna nilainya ya. Perhatikan. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Nah, seperti itu ya. Nah, usahakan satu napas. Ya, satu napas. Kemudian level keempat, ya sudah berada di level keempat jika ini sudah mengenal sukun dan tasdid. Sukunnya ya, lam, u. Cara bacanya, perhatikan. Fokusnya di huruf-huruf yang mati. Dia tahu enggak cara bacanya ya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Jadi fokus yang disimak kalian di sini adalah bacaan sukunnya. Nah, kemudian di sini bacaan tasdidnya. Tasdid ditekan. Cara bacanya Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Ditekan, bukan Rabbul tapi Rabbul. Nah, seperti ini ya. Baik. Level kelima yang diuji adalah fokus kita tanda wakaf. Yang wakafnya ini bisa enggak dia mewakafkan? Ahqaban. Kalau wakaf dibaca seperti apa? Perhatikan cara bacanya. Labithina fiha ahqaba. Ya, sama. Jadi bukan dibaca ahqab atau ahqaban. Salah ya. Yang benar ahqaba. Namanya mad iwad. Yang fathah tanwin dibaca fathah ya. Labithina fiha ahqaba. Itu. Kemudian fokus kita juga di sini yang wakafnya azillatan dibaca seperti apa? Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Nah, ini matinya jadi ha. Kalau dia baca azillat, berarti dia belum menguasai masalah tanda wakaf atau cara mewakafkan. Ya. Kemudian ikhfa. Ya, ikhfa. Dengung dulu ya, dengung nih. Jadi tanda wakaf dan dengung. Dengungnya di nun sama mim ya. Nih. Sempurnakan 6 harokat. Ambil yang tertinggi. Cara bacanya wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Nah, seperti itu ya. Jadi dengungnya 6 harokat. Kalau seperti itu kita membacanya sempurna nilainya ya. Tapi kalau cuma wa anna lamma sami'na, maka nanti kita dapat catatan sudah tahu tapi belum sempurna bacanya. Kemudian ini sudah mulai ikhfa. Ikhfanya di kun sama manfa. Ya, perhatikan cara bacanya. Inna
innakum kuntum qauman fasiqin. Jadi yang akan difokus di sini adalah bacaan kuntu dan qauman fa. Menyebut kun tapi siap-siap tu mulutnya. Kuntu. Bukan kungtu. Ini juga sama qauman fa. Bukan qauman fa. Jadi qauman fasiqin. Nah, ini khusus untuk ikhfa. Dua cara ngeceknya di sini, yang nun sukun dan tanwin. Kemudian idgham bi gunnah. Di sini diceknya, fokusnya fimma. Ya, fokus di sini. Yang akan disimak. Ya. Cara bacanya wala tuti' kulla halafim mahin. Ya, 6 ya. Halafim mahin. Jangan sekedar lewat. Halafim mahin. Nah, tidak sempurna ya nilainya. Kemudian idgham mimi, mim sukun ketemu mim. Cara bacanya juga nanti ikhfa safawi, mim mati ketemu ba. Cara bacanya lahum ma yattaqun. Lahum ma yattaqun. Ya, ini ya, agak lama di sini ya. Kemudian di sini humbi. Inna rabbahum bihim. Hum bihim. Jangan lewat. Inna rabbahum bihim. Ah, berarti tidak ada ikhfa-nya di situ ya. Inna rabbahum bihim. Seperti itu ya. Oke, itu tadi tentang ikhfa safawi. Berikutnya iklab. Iklab itu suara tanwin an menjadi am. Nah, di sini ya fokus yang akan disimak adalah danba nih ya, damba. Perhatikan cara bacanya. Kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Nah, kalau dia bacanya damba maka sudah benar. Kalau dia masih baca syahidan baini, nah, berarti dia belum mengenal hukum iklab. Betul ya. Yang benar kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Ya, itu juga lin-linnya tadi ya. Kemudian di level 5 masih yang terakhir adalah tentang lafaz Allah. Nah, bagaimana kalau bacaan Allah sebelumnya berbaris kasrah? Cara bacanya, kalau dia baca Qulillah, berarti belum menguasai teori tentang ini ya. Cara baca yang benar, Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Sekaligus ini ngecek iklabnya masih benar atau enggak. Nah, di sini ya. Oke, itu level 5 berarti dia. Kemudian yang level 6 ini tentang qalqalah. Qalqalahnya langsung kata kuncinya di sini. Kalau dia bisa membaca yang ini dengan tepat, insya Allah yang sugro maupun kubro bisa. Ini kita ambil yang akbar langsung yang paling besar ya. Cara bacanya Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan dulu baru mantul. Ada suara watab. Ya, kalau watab, nah berarti dia belum qalqalah kubro ya, ada a-nya. Dan ditahan. Tabbat yada abi lahabin watab. Nah, insyaallah kalau dia menguasai ini, qalqalah yang lain juga bisa ya. Kemudian idgham bila gunnah, berarti tidak dengung. Nah, ini ada yang dengung, ini yang tidak ya. Zilli. Perhatikan cara bacanya. Para penyimak juga perhatikan nanti di sininya. Bukan di bacaan yang lain ya. Fawailun yawma idzil lil mukadzibin. Nah,
Jadi kalau dia membacanya yauma idzil ditahannya. Nah, berarti itu pengetahuan tentang idgham bila gunnahnya belum. Kemudian izhar khalqi. Nah, di sini ya tin a. Kalau dia bacanya didengungkan salah. Yang benar seperti ini. Wa jannatin alfafa. Nah, jadi tidak dengung. Kalau dia baca wa jannatin alfafa, salah aja di sini ya. Tidak kenal ya izhar khalqi. Nah, ini di sini masih ikhfa ini ya. Wa ma kana muntasira. Ini enggak ada yang dicek di sini ya. Ini saja izhar. Kemudian mad lazim. Ini ya. Bagaimana cara dia membaca haju? Nah, kalau dia baca yang benar seperti ini. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Jadi ada naik sedikit, bukan kepalanya yang naik, tapi bacaannya yang naik. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Nah, itu ya. Kalau dia baca qul atuhajjun salah, atau dia baca qul atuhajjunana itu juga salah ya. Nah, ini. Kemudian setelah Fawatih Syuhar ini adalah pembuka surah ya. Cara bacanya. Kalau dia baca hamah salah ya. Kalau dia baca hamim sudah benar tapi nggak sempurna. Harusnya yang ada layarnya yang panjang, yang ini cukup satu alif aja. Jadi yang benar hamim, mimnya yang lebih panjang seperti yasin, bukan yasin. Kebalik ya, ianya jangan terlalu panjang, sinnya yang lebih panjang. Yasin, hamim, seperti itu. Yang ini dibaca apa ini? Kadang dibaca asaqo, itu salah ya. Yang betul ain sin qaf. Jadi ikhfa-ikhfanya masuk. Ain sin qaf. Banyak semua ya. Nah, kemudian yang ini toha, bacanya satu ayun. Toha, cukup. Jangan terlalu panjang. Toha, kepanjangan ya. Nah, ini ada yang panjang, ada yang di ayun satu kali satu alif ya. Nah, cara bacanya kaf, panjang dulu. Kaf, bukan kaf. Ini ya, k-nya panjang dulu. Kaf, ha ya ain sad. Mantul ya. Nah, ini cara bacanya nih. Kaf ha ya ain sad. Nah, kalau dia baca seperti itu insyaallah yang alif lam mim insyaallah benar ya. Nah, yang terakhir adalah bacaan gharib, ini di luar tajwid. Nah, ini harus kita perhatikan mulutnya yang di sini. Dia monyongkan sedikit atau tidak. Nah, kamu yang tes usahakan ini monyongkan sedikit ya. Cara bacanya perhatikan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi ketika man itu mulut monyongkan sedikit baru tarik. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi penyimak perhatikan mulut yang dites ya. Kemudian yang terakhir ini bisa dibaca langsung, bisa wasal. Sebaiknya disuruh wasal dan disuruh berhenti. Kalau wasal tidak ada masalah. Bisamawati
i'tuni. Nah, kemudian bagaimana kalau waqaf? Fis samawat. Ini bukan dibaca i'tuni, u'tuni atau a'tuni, tapi dibaca ituni. Ingat ya, ini dibaca ituni. Nah, ini contoh-contoh bacaan qorib yang bacaannya beda dengan tulisannya. Nah, mudah-mudahan dengan pengenalan ini nanti bisa membuka lagi materi-materi qorib yang lainnya di buku-buku tajwid atau buku-buku pelajaran tentang qorib dasar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, dan subscribe untuk mengikuti terus pembahasan-pembahasan di channel Cara Mudah, bahan ajar, tutorial, dan pembahasan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cara Mudah.